Kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengar ini merupakan bagian dari kitab Proto Yesaya yang bicara tentang penghukuman dan nubuatan-nubuatan dari Yesaya. Digambarkan dalam bacaan firman Tuhan ini, Bapak dan Ibu, bahwa bangsa Israel atau Yehuda kala itu berada dalam masa yang tidak mengenakan, masa di mana mereka ditahan akibat dijajah oleh Babel pada masa Raja Uzia ketika dia telah wafat. Dan bagian firman Tuhan di Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 merupakan nubuatan tentang hari-hari yang akan datang atau pandangan tentang masa depan, ketika Tuhan memulihkan segala sesuatu. Ini adalah visi yang umum yang melampaui batas dari bangsa Israel, mencakup semua bangsa, dalam artian bahwa ia akan datang sebagai hakim dan wasit, hakim yang memutuskan dan wasit yang menentukan apa yang akan dialami. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau dunia ini tidak ada peperangan, pasti semua orang akan hidup dalam kedamaian. Dan itulah kehidupan Kristen yang ideal, yang diharapkan oleh setiap orang, bahkan itu pun yang sementara dirancang oleh Tuhan Allah bagi bangsa Yehuda dalam bacaan firman Tuhan di saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal penting yang mau disampaikan bagi saudara dan saya saat ini pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga yang merupakan nats pembimbing kita. Pusat penyembahan Allah itu digambarkan sebagai gunung, gunung yang kudus yang tidak mudah goyah, yang semua orang pada waktunya akan datang ke gunung itu untuk mencari Tuhan. Bukan keunggulan dari politik atau keunggulan dari militer, tetapi itulah otoritas Allah, spiritual dan moral. Segala bangsa akan berdatangan untuk mencari keselamatan pada gunung Tuhan yang kudus digambarkan dalam bacaan firman Tuhan. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dicari oleh dunia ini? Kalau kita pikir-pikir, kita hidup sampai dengan hari ini, kita kerja, bangun rumah, kita kerja, sekolahkan anak-anak kita, lalu apa tujuan yang akhir dari hidup itu? Bukan sekedar kita hidup di dunia ini. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, banyak orang yang mencari kedamaian, tapi semua itu tidak kita dapatkan. Justru yang kita dapati adalah persoalan demi persoalan berdatangan. Ada satu lagu yang cukup terkenal yang dinyanyikan ulang oleh beberapa orang yang sudah di cover, "Kalau ku cari damai." Bapak dan Ibu Saudara, dalam lagu itu diceritakan ia mencari arti kedamaian itu, tapi tidak pernah ia mendapati. Dan hanya di dalam Yesus dia mendapatkan kedamaian itu. Hal ini juga sama diungkapkan dalam bacaan firman Tuhan, bahwa pada waktunya semua orang akan datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan. Apa tujuannya? Dapat kita lihat pada ayat yang ketiga bagian B, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita mengerti, memahami setiap maksud, setiap jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, kalau kita tidak merenungkan kebenaran firman itu? Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Pusat dari ketertarikan kita kepada Tuhan Allah adalah mendengar, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan.
Hal yang kedua yang mau disampaikan bagi saudara dan saya pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, ini merupakan transformasi melalui firman Allah. Firman Tuhan sebagai hakim, firman Tuhan sebagai wasit, sebagai penengah, menggantikan sistem pengadilan manusia yang sering bias. Karena kita cenderung menilai orang, kita cenderung menghakimi orang menurut kacamata kita, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera sebagai hasil dari sebuah keteladanan kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita datang pada Tuhan, maka kedamaian yang sesungguhnya itu akan menjadi bagian kita. Akhir dari persiapan bahwa semua yang kita lakukan tidak akan ada lagi yang namanya persoalan, tidak akan ada lagi yang namanya masalah. Ini merujuk pada panggilan kita untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan bagi saudara dan saya. Hal yang ketiga yang mau disampaikan bagi kita, bahwa sebagai orang Kristen saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Ajakan ini merupakan hal yang paling penting, dan inilah visi untuk masa depan setiap keluarga Kristen. Setiap orang yang mengaku Kristen, setiap orang yang mengaku telah mengenal dan mendengar, bahkan tahu tentang jalan-jalan kebenaran dan kehidupan itu, kita dipanggil untuk hidup dalam terang, sehingga kehidupan kita itu bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menjadi bagian untuk perenungan kita, membangun kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan, seperti bangsa-bangsa yang rindu untuk belajar jalan Tuhan. Kita perlu membuat firman Tuhan menjadi penuntun utama dalam kehidupan kita. Sediakan waktu-waktu kita secara khusus untuk mendengarkan suaranya. Menjadi pembawa damai dapat mentransformasikan senjata dalam hidup kita, mengubah kata-kata yang kasar, mengubah prasangka, praduga, dendam, hal-hal yang buruk. Itu kita tanggalkan, menjadikan alat yang membangun, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita hidup sebagai komunitas yang mampu menerima semua orang untuk datang pada Tuhan. Dan yang terakhir untuk kita renungkan, kita harus menghidupi apa maksud dan tujuan Allah dalam dunia ini. Tidak menunggu sempurna, tetapi mulai berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita menjadi gereja yang tidak hanya menantikan damai sejahtera, tetapi memulai untuk menghidupi damai sejahtera itu, dimulai dari kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan komunitas dan persekutuan kita. Visi dari Yesaya mengingatkan saudara dan saya bahwa akhir dari sejarah manusia bukan kehancuran, tapi adalah pemulihan. Tergantung pada masing-masing kita. Seperti lagu Hemi Pesulima, kita pasrahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Selamatkah atau untungkah, kehidupan atau matikah, ada dalam tangan kita. Tentukan pilihan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.